Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Hopefully you are healthy and ready to learn. Before we start our lesson today, let's pray by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Today, we will learn about animal stories, yaitu cerita tentang hewan dengan tema fables. Nah, sebelum membahas tentang fable atau fable, kita akan mempelajari tentang describing animals, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan hewan atau ciri-ciri hewannya. Dan mungkin materi ini sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya, tetapi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan hari ini kita akan mempelajarinya dalam bahasa Inggris. Oke, sudah disiapkan buku tulis, alat tulis, dan buku paketnya? Jika sudah, silahkan dibuka halaman 34. Nah, di sini ada sebuah gambar yang di dalamnya terdapat beberapa hewan. Dan Ibu yakin kalian semua pasti sudah tahu nama-nama hewan ini. Oke, di sini ada snake, ular, elephant, gajah, rhino, badak, hippo, kuda nil, giraffe, jerapah, zebra, dove, burung merpati, squirrel, tupai, monkey, kera atau monyet, cheetah, macan tutul, ostrich, burung unta, dan lion, singa. Oke, jika sudah tahu nama-nama hewannya, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 34 ini. Yang pertama, which animal has a very long neck? Hewan manakah yang memiliki leher yang panjang? Nah, kira-kira hewan apa nih? Ya, betul. Yaitu giraffe atau jerapah. Dia memiliki leher yang panjang. Number 2, which bird can't fly? Burung manakah yang tidak bisa terbang? Ya, yaitu burung unta ya, ostrich. Yang ketiga, which animal is big and has very big ears? Hewan manakah yang besar dan memiliki telinga yang sangat besar? Ya, hewan apa kira-kira yang paling besar di sini? Iya, betul, elephant. Number 4, which animal looks like a big cat? Hewan manakah yang mirip dengan kucing besar? Ya, kira-kira apa nih yang mirip dengan kucing yang besar? Iya, yaitu macan tutul atau cheetah. Nah, itulah jawabannya. Silahkan diisi terlebih dahulu ya. Oke, next, silahkan dibuka halaman 35. Di sini kalian akan melihat 6 gambar beserta ciri-cirinya. Dan kalian diminta untuk menirukan bagaimana sih cara pengucapan dari kalimat-kalimat ini. Silahkan ikuti setelah ibu ya. A cheetah has spots. Macan tutul memiliki titik-titik atau tutul-tutul. A rhino has a horn. Badak memiliki tanduk. An ostrich cannot fly. Burung unta tidak bisa terbang. A dove has white feathers. Burung merpati memiliki bulu putih. A squirrel has long, thick tail. Tupai memiliki ekor panjang yang tebal. A zebra has black and white strips. Zebra memiliki garis-garis hitam dan putih.
Silahkan diikuti dan dibaca ulang ya setelah ibu, kemudian kalian tulis juga maknanya atau artinya ya. Baik, jika kalian sudah menulis artinya, silahkan dibuka halaman selanjutnya yaitu halaman 37. Oke, di sini kita akan melihat seekor singa ya, dan kalian diminta untuk mengisi bagian titik-titik pada kolom yang tersedia. Caranya bagaimana? Ya, caranya kalian tinggal lihat kata-kata yang ada di atasnya. Yaitu ada paw ya, artinya cakar, kemudian tail artinya ekor, back punggung, whisker kumis atau sungut, kemudian head kepala, leg kaki, mane bulu tengkuk atau rambut, ear telinga. Nah, dan di sini sudah ada contohnya ya. Number 1 ya, sudah diisi di sini. Ada kata head ya, yaitu kepala. Ya, untuk nomor 1 sudah diisi dan kalian tinggal melanjutkan dari nomor 2 sampai nomor 8. Oke, silahkan dikerjakan sendiri ya. Oke, next page. Silahkan dibuka halaman 39 ya. Nah, pada halaman ini kalian mungkin sudah bisa menebak dari gambar yang disajikan ya, kita akan mempelajari tentang apa. Iya, pada halaman ini kita akan membahas tentang fable atau cerita hewan, yang mana fable ini adalah salah satu bagian atau jenis dari teks naratif yang sudah kita pelajari di lesson 2. Oke, Ibu ingatkan kembali bahwa narrative text is an imaginative story to entertain people. Teks narasi adalah teks cerita imajinatif atau hayalan, dongeng, cerita yang benar-benar tidak terjadi, yang bertujuan untuk menghibur orang. Dan teks naratif ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada fairy tale, yaitu dongeng, folk tale, yaitu cerita rakyat, myth, mitos, legend, legenda, dan fable, cerita hewan atau binatang. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satunya ya, yaitu tentang fable atau cerita hewan. What is fable? Ada yang tahu fable itu apa sih? Oke, fable is a story that usually use animals as character to teach a valuable life lesson or moral. Fable adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang hewan atau binatang yang berperilaku sebagai karakter dalam cerita yang memberikan pelajaran hidup atau pesan moral. Nah, apa sih pesan moral ini? Pesan moral adalah pesan singkat tentang kehidupan yang ditemukan dalam cerita fable. Ketika kita membaca sebuah cerita fable, kita akan menemukan beberapa karakter atau ciri khas pada cerita tersebut. Seperti karakter binatang dapat berlaku dan bersifat seperti manusia. Jadi dalam cerita ini, ya, hewan tersebut berperilaku atau bersifat seperti layaknya manusia. Kemudian ada tokoh yang baik dan tokoh yang jahat. Dan tentunya tokoh ini adalah hewan yang ada di dalam cerita. Kemudian dari fable ini juga disebut dengan cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral atau pelajaran hidup. Baik, pada halaman ini sudah ada gambar ya yang disajikan dan sudah ada judulnya juga ya, yaitu The Lion and the Mouse. Jadi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita fable tentang
The Lion and the Mouse, yaitu tentang seekor singa dan seekor tikus. Dan kita juga akan mendengarkan cerita tentang The Ant and the Dove, yaitu tentang semut dan burung merpati, ya, nanti setelah The Lion and the Mouse ini. Baik, Ibu akan putarkan audio dari cerita The Lion and the Mouse. Silahkan disimak baik-baik ya. Listen to the story. The Lion and the Mouse. One day, a lion was sleeping in the forest. A little mouse passed by and saw the lion. He liked the lion's mane and started to play with it. The lion got up and got very angry. He caught the mouse in his paws and roared loudly. "Grr, how dare you touch my mane? I will now eat you!" "Grr, grr," roared the lion. Please don't eat me. I promise to help you someday. The mouse squeaked. The lion started laughing. "How can a little mouse ever help me?" However, he let the mouse go away. A few days later, the lion got caught in a hunter's net. He roared loudly and tried to break free, but he couldn't. "Help me! Somebody please help me!" he roared. The mouse heard the lion's roar. Oh, my friend Lion is in trouble. I have to save him now. He said, and then he came running to help the lion. Don't worry, my friend. I shall free you. He said. He bit and tore off the hunter's net with his sharp teeth. The lion was free and happy. "Thank you, my little friend. You saved my life." The lion and the mouse were good friends from that day on. Nah, itulah cerita tentang The Lion and the Mouse, ya, tentang singa dan tikus. Dan salah satu pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah berbuat baiklah kepada orang lain, maka kalian akan menerima imbalannya atau balasannya. Jadi, berbuat baiklah kepada semua orang, niscaya kalian akan mendapatkan hal serupa. Oke, mungkin kalian punya pesan moral lain, silahkan ditulis ya. Oke, sudah paham semua ceritanya? Jika sudah, yuk kita isi langsung tentang cerita ya, soal-soal tentang cerita The Lion and the Mouse pada halaman 41. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Ibu akan terjemahkan satu persatu supaya kalian mudah untuk menjawabnya. Nomor 1, number 1, where was the lion sleeping? Di manakah singa tidur? Number 2, what did the mouse play with? Apa yang dimainkan tikus? Number 3, what did the lion do when he got up? Apa yang dilakukan oleh singa ketika dia terbangun? Number 4, what happened to the lion a few days later? Apa yang terjadi pada singa beberapa hari kemudian? What did the mouse do to help the lion? Apa yang dilakukan tikus untuk membantu singa? And last, what did the lion say to the mouse after he was free? Apa yang dikatakan singa kepada tikus setelah dia terbebas? Oke, sudah bisa menjawabnya ya? Silakan kalian checklist salah satu jawaban yang menurut kalian benar dan tepat. Oke, sudah dijawab semua. Jika belum, silahkan kalian putar kembali videonya
Tetapi jika sudah, mari kita lanjutkan ke halaman 43. Listen to the story. Dengarkan ceritanya. Nah, tadi Ibu sudah bilang bahwa pada hari ini kita akan mendengarkan dan menyimak 2 cerita fable ya. Tadi kita sudah mendengarkan tentang The Lion and the Mouse. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang The Ant and the Dove, ya, yaitu tentang semut dan merpati. Silahkan disimak baik-baik audionya. Listen to the story. The Ant and the Dove. One day, an ant was walking on the riverbank. He walked and walked and walked. Suddenly, he slipped and fell into the river. He shouted, Help! Help! I'm drowning! Luckily, a dove was flying near the river. She heard the ant. Someone is in trouble. She said. Then she saw the ant. Hold on, I'll save you. Said the dove. She then threw a leaf on the water. The ant climbed on it, and the dove saved his life. He said to the dove, Thank you for saving my life. I will always remember your kindness. A few days later, the ant saw the dove was in trouble too. A hunter was going to shoot the dove. Oh no, the dove is in trouble. I have to save her. At once, the ant bit the hunter in the foot. Ouch! Cried the hunter. He dropped his gun, and the dove flew away. The ant was very happy because now he could help the dove. Itulah cerita tentang The Ant and the Dove, yaitu tentang semut dan merpati atau burung merpati. Dan Ibu yakin kalian sudah paham dengan ceritanya karena Ibu sudah cantumkan terjemahannya juga ya. Oke, kira-kira pesan moral apa sih yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Nah, ini hampir sama dengan cerita The Lion and the Mouse ya, yaitu pesan moralnya jika kalian melakukan kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu akan menghampiri atau mendatangi kalian juga. Dalam cerita tersebut atau dalam cerita tentang merpati dan semut ini, ya, merpati melakukan kebaikan yaitu dengan menolong semut yang tergelincir di sungai. Lalu ketika suatu hari merpati membutuhkan pertolongan, maka kebaikan itu pula yang menghampirinya. Dan ingat, jika sudah ditolong oleh orang lain, maka kita harus mengucapkan rasa terima kasih dan berniat akan membalasnya di kemudian hari, ya, semampu kalian. Oke, next, please open to page 45. Di sini ada predict, ya, atau memprediksi. Ketika ada sebuah cerita yang masih menggantung atau misalkan bersambung, nah, kalian diminta untuk memprediksikan bagaimana sih kelanjutan dari cerita tersebut, yaitu dengan menggunakan kata-kata seperti yang dilakukan oleh Seta, ya, Made dan Tigor. Kata Seta, I think the ending of the story is A. Menurutku, akhir ceritanya adalah seperti ini. Terus kata Made, I think so. Menurutku juga seperti itu. Nah, kata Donna, I don't think so. I think it's B. Menurutku tidak seperti itu. Nah, tetapi menurutku akhir ceritanya adalah seperti ini. Ya, seperti itu bagaimana cara memprediksi sebuah cerita. The last, please open to page 51. Ya, halaman 51. Read and write. Bacalah dan tulislah. Di sini ada 2 paragraf tentang The Lion and the Mouse, yaitu tentang singa dan tikus. Jika kalian sudah paham ceritanya, pasti kalian bisa menjawabnya ya.
Silakan dibaca paragraf yang pertama di halaman 51 dan paragraf yang kedua di halaman 52. Dan jawabannya sudah ada di kolom bawah setiap paragrafnya. Untuk paragraf pertama, pilihannya ada promised, artinya berjanji, mane, artinya bulu tengkuk atau rambut, kemudian ada forest, hutan, laughed, tertawa, dan paws, cakar atau kaki. Untuk pilihan di paragraf 2 ada roared, meraung, thanked, berterima kasih, net, jaring, teeth, gigi, helped, membantu. Silakan kalian kerjakan halaman 41 dan 43, kemudian halaman 51 dan 52. Jika sudah selesai, silakan fotokan lalu kirimkan ke WA Ibu. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.